Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat ya, syukurlah ya. Tetap pertahankan imunitas kalian. Patuhi protokol kesehatan agar tubuh tetap sehat sehingga bisa belajar dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan dan tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Mohon ketua kelas bantuannya untuk memimpin doa. Supi. Ya, Bu. Mohon bantuannya, Nak. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi keselamatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba sekarang lilik-lilik temannya kanan kiri, apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Ada ya? Semua hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Hadir ya, baik, bagus sekali ya. Pertahankan disiplin kalian dalam keikutsertaan pembelajaran di kelas ya. Setelah itu Ibu ingin cek kerapian kalian. Coba Ibu lihat rambutnya, dari rambutnya, pakaiannya mungkin ya. Semua sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Udah rapi, Bu. Kumisnya Ya, belum terima cukup kasih dong, Bu. ya. Kumisnya belum dipotong ya. Sekarang coba lihat, nanti Supi tolong ya, itu kumisnya nanti dirapikan ya, biar tidak mengganggu. Biar nggak terus pegang-pegang kumis saat belajar ya. Sekarang coba lihat di kolong-kolong bangku mungkin masih ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, tolong nanti dibuang, dipilah sampahnya. Kalau sampah organik di mana dibuangnya? Ada, Bu, sampah, Bu. Ya, dibuang nanti ya, Supi ya. Jangan Ya, Bu. dibuang sampah di kolong bangku, nanti banyak nyamuk nanti ya, kamu kena demam berdarah nanti. Oke, ya. Sekarang kita lakukan tepuk PPK dulu ya. Ibu lihat ini semua pada ngantuk ini ya. Ngantuk ya? Ya, Bu, begadang kemarin. Ya, Bu, kemarin begadang, Bu. Begadang nonton bola ya, Supi ya. Ya, Bu, Buat nonton. skenario, Bu. Oh iya. Oke, biar kita lebih semangat pada pagi hari ini. Kita ya terlebih dahulu ya. Mungkin siapa yang bisa ya membantu memimpin temannya untuk melakukan tepuk PPK. Mungkin Saya, Bu. ini bisa ya? Ada siapa? Saya lagi pila, Bu. Oh, lagi pila. Siapa yang mau ya? Kita, Bu, ini. Saya, Bu. Oh, Nita ya. Silakan, Nak. Silakan pimpin temannya. Ayo, teman-teman, sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis. nasionalis, Mandiri. Gotong Gotong royong. royong, Integritas. Iya, terima kasih, Nak. Ibu harapkan pertemuan berikutnya ya kalian lebih semangat lagi ya. Masa kendor nih semangatnya. Iya, oke. Ibu ingin bertanya selanjutnya, masih ingat nggak kalian dengan pertemuan kita pada minggu lalu? Kira-kira kita membahas apa ya? Gaya, Bu. Gaya, Bu. Oh gaya, Bu, bahas gaya. Wah, Ibu senang sekali ya. Ternyata kalian masih ingat dengan materi pertemuan kita minggu lalu ya. Terkadang biasanya siswa itu jangankan pertemuan minggu lalu, pertemuan kemarin saja kadang-kadang mereka lupakan ya. Wah, ini di kelas ini Ibu sudah sangat senang sekali ya. Kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu. Sebelumnya Ibu izin share dulu ya. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gaya. Sekarang ada pertanyaan Ibu nih pada kalian. Siapa yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan gaya? Saya, Bu. Iya, Deti coba. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda, Bu. Iya, benar sekali ya. Gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan ya yang diberikan kepada suatu benda. Nah, sekarang ketika kita sudah memberikan gaya pada benda itu, apa sih yang bisa terjadi?
terhadap benda itu jika benda itu sudah kita kenakan gaya? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Iya, siapa? Berubah bentuk ya, Bu. Berubah bentuk, ya benar sekali ya, Ari ya. Jika kita memberikan gaya terhadap benda itu bisa berubah bentuk. Ada yang lain lagi? Ya, Bu. Bendanya ini Bu, bergerak. Oh, iya, Benda diam itu jadi gerak Bu. Benda Oh, yang benda diam yang itu jadi diam bergerak Bu. bergerak. Iya, mungkin ada lagi yang lain ya? Ya, Bu. Kebalikan dari suci, Bu. Yang bergerak malah jadinya diam dia, Bu. Oh iya, jawab dari Rini kebalikan dari Suci tadi ya, yang diam malah bergerak ya. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya pengaruh gaya atau hubungan gaya dengan materi kita pada hari ini ya, Ibu akan tayangkan kepada kalian sebuah video animasi ya. Sekarang silahkan kalian semua simak dengan baik ya. Nanti kalian tolong temukan permasalahan atau fakta-fakta yang ada yang bisa kalian temukan dalam video ya. Ciko dan Becky bermain bersama. Mereka senang sekali karena saat itu bisa menemukan cacing. Kemudian Ciko berkata, "Ayo kita minum," ajak Ciko kepada si Becky. "Tunggu," pakik Becky kepada si Ciko. Jalan berbatu membuat si Becky harus melangkah dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Melihat si Becky yang tak kunjung sampai, si Ciko menjadi marah. "Ayo, cepat," kata Ciko yang sudah tidak sabar. "Aku sudah berusaha. Batu ini membuat kakiku sakit," jawab si Becky sambil menahan rasa sakit di kakinya ketika berjalan. "Andai kakimu seperti kakiku," kata Ciko dengan sombongnya. Ia pun berjalan meninggalkan si Becky. Sambil berjalan, Becky berkata, "Kaki kita memang berbeda," kata Becky dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ciko berteriak. "Tolong, tolong!" teriak Ciko meminta pertolongan. Mendengar teriakan si Ciko, Becky langsung masuk ke sungai dan langsung berenang. "Aku akan menolongmu," kata Becky sambil tergesa-gesa. Karena berada di dalam air, gerakan Becky menjadi lebih cepat sehingga ia bisa menolong si Ciko. Ciko pun Nah, setelah Ibu tayangkan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap atau bisa kalian temukan dari video ini yang si bebek sama si ayam ini? Saya, Bu. Ya, Tantri. Tadi saya lihat bebek sama ayam ya, Bu. Tadi waktu jalan di darat itu si ayam jalannya lebih cepat dibandingin si bebeknya, Bu. Oh iya, si ayam jalannya. Mungkin karena kakinya beda kali, Bu ya. Oh ya, terima kasih Tantri sudah mencoba untuk menanggapi ya. Mungkin ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Widi, Tadi silakan. waktu saya lihat videonya, si bebeknya itu bisa berenang, tapi ayamnya nggak bisa, Bu. Oh, si bebek bisa berenang, ayamnya tidak ya. Iya. Nah, kenapa ya bebek ini bisa berenang dia di air? Kok dia tidak terperosok ya langsung ke air? Nah, kira-kira bagaimana itu ya? Saya, Bu. Iya, Rini? Tadi saya lihat kaki bebeknya itu ada selaput, Bu, mirip dengan penyelam yang biasanya menyelam di laut itu, jadi dia bisa berenang, Bu. Oh iya, berarti kaki bebek itu ada selaputnya ya, sehingga kalau kita lihat dari ini luas permukaan kaki, mana yang lebih luas? Permukaan kaki bebek apa permukaan kaki si ayam? Bebek. Bebek, Ibu. Iya, bebek. Iya, bebek ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi tekanan yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, mengenai luas permukaan yang lebih luas ataupun lebih kecil, itu nanti akan kita buktikan bagaimana
pengaruhnya terhadap tekanan itu nanti akan kita buktikan, kita akan jawab permasalahan itu melalui suatu percobaan, yaitu tapi nanti ya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan dulu manfaat pembelajarannya, di mana banyak sekali ya manfaat yang bisa kalian ambil atau kalian rasakan nanti dalam mempelajari materi tekanan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, di mana adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis konsep dari tekanan zat padat itu, kemudian menganalisis hubungan antara gaya dan pengaruh bidang tekan terhadap besarnya tekanan zat padat, dan yang terakhir kalian dapat menganalisis penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini meliputi nanti setelah ini akan Ibu berikan, Ibu akan arahkan kalian untuk membagi diri ya, membagi diri menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya, secara heterogen. Kemudian nanti akan Ibu bagikan LKPD ya. Nah, setelah LKPD kalian diskusikan permasalahan dan kalian temukan jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi. Selanjutnya akan ada tes di akhir pembelajaran ya, yang akan Ibu berikan melalui link Google Form-nya ya. Dan penilaiannya yang Ibu lakukan di sini meliputi ada penilaian sikap kalian ya, sikap baik itu sikap disiplin kalian dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan kalian, kemudian kerjasama kalian dengan teman dalam penyelesaian masalah, itu semua akan Ibu nilai. Kemudian Ibu juga nilai pengetahuan kalian ya. Nanti itu dah Ibu akan berikan kalian tes di akhir pembelajaran ya. Kemudian penilaian keterampilan juga akan Ibu nilai ya, bagaimana kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut, kemudian bagaimana kalian melakukan percobaan, baik itu merancang sampai kalian menemukan hasilnya, sampai kalian bisa menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Nah, paham dengan apa yang akan kita lakukan hari ini? Ada pertanyaan dari kalian? Paham, Bu. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan pemberian pretest ke kalian ya. Nah, Ibu sudah bagikan itu. Coba kalian lihat HP kalian ya. Ibu sudah bagikan di situ link pretestnya ya. Itu ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan sekarang ya. Waktu yang Ibu berikan sebanyak 5 menit ya. Silahkan itu kalian klik, bisa dikerjakan sekarang. Sudah? Sudah, Sudah Bu. ditemukan ya linknya ya? Sudah ya? Ya. Sudah ya? Udah selesai. Oh, sudah selesai. Sebentar Ibu cek dulu di ininya Ibu. Di hasil Google Form-nya Ibu. Wah, ini ternyata masih lumayan ya dari jumlah kalian yang memperoleh hasil di bawah nilai standar ya. Jadi terutama di bagian ini, pengaruh dari luas permukaan benda terhadap besarnya tekanan yang dihasilkan ya. Jadi nanti tolong ya, ke depannya Ibu harapkan kalian manfaatkan dengan baik sumber-sumber belajar, baik itu buku paket, buku penunjang, kemudian Ibu kan sudah bagikan juga bahan ajar ya ke kalian sebelumnya, itu bisa juga kalian pakai, kemudian kalian juga bisa manfaatkan ini smartphone kalian, buka Google-nya, buka YouTube-nya, yang kalian bisa cari di sana materi-materi yang berhubungan dengan materi yang akan kalian pelajari. Ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya sekarang coba kalian lihat ilustrasi yang ada di slide. Mungkin Ibu minta bantuan salah satu orang ya, salah satu anak yang bisa membacakan. Siapa yang mau menjadi pembaca ini dari ilustrasi ini? Mungkin Suci ya? Saya, Bu. Iya, Oh. iya, silakan Kak.
gambarnya ini tentang kegiatan nyepi Bu, ogoh-ogoh. Ya. Terus di sana terdapat penonton. Habis itu yang ngarah ogoh-ogoh itu pakai sepatu Bu. Iya. Coba silahkan Tak lihat itu dibaca ada dulu sepatu. Oh, dibaca ininya, semuanya Bu. ilustrasinya. Ya, coba dibaca dulu Oh ya ilustrasinya dah. ya, yang jelas Iya ya Bu. Suci ya. Pada hari raya pengerupukan, Made Dolir datang ke Catur Buka untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh. Ternyata di tempat tersebut sudah ramai penonton, sehingga Made Dolir itu harus berdesakan di sana. Di depan Made Dolir berdirilah seorang bapak yang memakai sepatu dengan alas datar dan seorang ibu yang memakai sandal dengan hak yang tinggi. Yang ujungnya haknya itu belakangnya agak lancip. Kemudian entah karena terlalu berdesakan, kaki kanan Made Dolir diinjak oleh kaki bapak tersebut. Dan kaki kiri Made Dolir diinjak oleh ibu di depannya. Sakit sekali dia, Bu. Ternyata Made Dolir merasakan kakinya sangat sakit. Menurut kalian, kaki sebelah mana dari Made Dolir itu yang sakit lebih keras, diinjak bapaknya atau mungkin diinjak ibunya Bu ya? Iya, nah itulah yang nanti yang akan kita bantu jawab ya melalui kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelumnya akan Ibu bagikan LKPD ya. Terlebih dahulu silahkan kalian duduk dengan kelompok kalian yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Ayo silahkan duduk dengan rapi ya. Sudah ya Nak ya? Iya. Udah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, silahkan kalian perhatikan di situ LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Di LKPD kalian sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang harus kalian lakukan ya, seperti yang bisa kalian lihat di situ di LKPD kalian. Nanti setelah kalian dapat menganalisis permasalahan ataupun kejadian yang ada pada LKPD yang Ibu tayangkan, itu kalian lanjutkan dengan melakukan suatu percobaan sederhana, ya, sesuai dengan yang ada di LKPD itu. Nanti kalian analisis, ya, apa-apa saja yang diperlukan di situ. Di situ Ibu sudah bantu kalian dengan beberapa pertanyaan dan ada tabel pengamatannya, nanti kalian akan simpulkan. Ya, ada yang kurang jelas nggak dari petunjuk ataupun dari gambar yang ada di LKPD yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Iya, baik. Kalau sudah jelas, silahkan kalian berdiskusi dengan teman dalam kelompok kalian ya, untuk mengerjakan LKPD ini. Semua aktivitas kalian itu akan Ibu berikan penilaian ya. Jadi silahkan kalian semangat dan lakukan, kerjakan dengan baik ya. Waktu pengerjaan LKPD Ibu berikan waktu sebanyak 40 menit ya. Nanti kalau di pertengahan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh juga ditanyakan kembali kepada Ibu ya. Silahkan Nak, silahkan dikerjakan. Udah selesai, Bu. Udah selesai ya. Ibu rasa waktunya juga sudah cukup ya untuk pengerjaannya. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Sebelumnya ada yang mau membantu Ibu nggak untuk menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompoknya? Ibu silahkan kalau ada, yuk. Jangan takut ya, silahkan ya, angkat tangannya. Tidak ada yang akan menyalahi, tidak akan ada yang memarahi. Siapa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Bu Setiati. Ayo. Oh, kelompoknya Bu Setiati. Ya, ayo. Ibu silakan ya waktunya kepada kelompok dari Setiati untuk menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompoknya. Silakan yang lain, tolong disimak dengan baik ya, nanti bisa diberikan tanggapan ataupun pertanyaan balik. Kelompoknya Setiati siap? Oh iya Bu, sebentar. Iya, silakan. Nah jadi
hasil presentasi kelompok saya tentang ini. Jadi bagaimana? Bagaimana? Mungkin bisa dibantu dengan Ya, kelompok Saya, anggota Ibu. kelompoknya yang lain? Ya, anggota kelompoknya yang lain ya. Silahkan. Kelompoknya Ibu. Widi, Bu. Ya. Ya, izin Ibu mempresentasikan. Ya, Hasil diskusi silahkan. kelompok saya itu kaki yang diinjak sandal hak tinggi yang runcing itu akan merasa lebih sakit Ibu daripada kaki yang diinjak dengan sepatu yang alasnya datar. Seperti itu yang saya dapatkan Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya dari perwakilan kelompok dari Setiati. Ya, mungkin ada yang menambahkan atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Setiati. Saya Ibu sedikit, Bu, silahkan. please. Oh iya, ya. Kenapa? Oh ya, jadi karena yang injak ibu-ibu ya Bu, jadi Iya. mungkin saat itu ibu-ibunya itu pakai high heels, makanya apa namanya, Kakinya si Made Dolir sakit gitu. si Made Dolir itu terasa sakit yang diinjak sama si ibu daripada sama si bapak. Mungkin sepatunya bapak kan rata itu, atau mungkin bapaknya pakai sandal Bu. Jadi yang sakit lebih dirasakan itu adalah yang diinjak sama si ibu. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Iya, dari kelompoknya siapa ini? Rini ya? Iya. Iya. Saya menambahkan dari yang disampaikan kelompoknya Setiati sama Widi, Bu. Menurut kelompok saya, ketika kakinya Made Dolir diinjak sama ibu-ibu, itu dia lebih sakit daripada keinjak sepatu. Berarti kelompok kami menyimpulkan bahwa sepatunya ibu-ibu itu memberi tekanan yang lebih besar kepada kakinya Made Dolir. Makanya sakit, Bu. Seperti kita menekan sesuatu tuh kalau ditekan dengan keras kan sakit, Bu. Begitu, Iya. Bu. Oke, terima kasih ya dari kelompoknya Rini. Wah, bagus sekali ya jawabannya ya. Benar sekali itu. Bagaimana yang lain? Ada yang bisa menanggapi atau menambahkan kembali? Atau mungkin ada yang ingin menampilkan kembali hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Iya, dari kelompoknya Emita. Jadi yang mempengaruhi, kita kan bicara tentang tekanannya Bu ya. Jadi yang mempengaruhi besarnya tekanan pada benda itu kalau dikaitkan sama high heels-nya tadi adalah besarnya tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan, Bu. Iya, bagaimana? Terima kasih ya Emita ya. Ayo kita berikan tepuk tangan atau aplaus kepada teman-teman kalian ya yang sudah mau mencoba untuk menampilkan hasil diskusinya ya. Bagaimana sebelum Ibu akan simpulkan nanti, ada masih yang ingin menanyakan atau punya permasalahan mungkin mengenai apa yang didiskusikan tadi? Ibu silahkan, Ibu berikan waktu kepada kalian. Ada? Saya, Ibu. Iya. Saya masih bingung nih, Bu. Tadi dikatakan tentang ujung pensil yang runcing itu semakin dalam tertancap pada gabus daripada yang tumpul. Nah, saya bingung nih, Bu. Kenapa ya bisa kayak gitu ya, Bu? Apa sama kayak yang high heels tadi ya, Bu ya? Oh, baik. Terima kasih ya Widya. Bagaimana ini pertanyaan dari Widya? Ada yang bisa menjawabnya atau Ibu berikan dulu kesempatan lagi satu untuk bertanya, nanti sekalian akan dijawab. Ada? Ada tadi kayaknya si ini ya. Si Nara tadi sempat angkat tangan ya. Ada yang ditanyakan ya? Sempat angkat tangan tadi ya. Ada yang ditanyakan ya? Kalau gini itu aku sama kayak Widi. Oh, pertanyaannya hampir sama kayak Widi ya? Iya, baik. Saya, Bu. Siapa ini tidak kelihatan ini? Si Suci ya? Iya. Ini Bu, faktor apa yang mempengaruhi, yang dapat memperbesar tekanan, Bu?
Oh, jadi Suci menanyakan faktor apa yang dapat memperbesar tekanan pada suatu benda. Nah, sebelum Ibu yang menjawab, mungkin dari kalian ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab ataupun menanggapi pertanyaan dari Widi tadi sama pertanyaan dari Suci tadi? Ibu silahkan. Saya, Bu. Siapa? Oh, si Tantri. Iya, silahkan, Nak. Nah, tadi Widi nanya masalah kok yang runcing itu semakin dalam tertancap ya daripada yang tumpul. Kalau Ya, dari hasil proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, kalau ujung pensil itu yang runcing kan memberikan tekanan yang lebih besar. Karena di ujungnya itu luas permukaannya lebih kecil dibandingkan dengan yang tumpul. Jadi sekalian jawab pertanyaannya Suci tadi, yang mempengaruhi antara besarnya tekanan itu ada dua hal, yaitu gaya dan luas permukaan yang ditekan. Luas permukaan tekannya ya, gitu. Iya, baik sekali. Terima kasih ya, Tantri ya. Jawaban Tantri sudah cukup bagus ya. Berarti Tantri sudah menyimak pembelajaran kita hari ini dengan sangat baik ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Silahkan kalian kembali perhatikan di sini ya. Ibu akan memberikan suatu penekanan ya terhadap beberapa konsep ya dari tekanan zat padat ini, seperti yang tadi yang sudah kita jawab juga, yang ada permasalahannya di LKPD ya, di mana ada kaki ayam, kaki bebek, kemudian kaki bebek mempunyai luas permukaan yang lebih lebar, dia tidak terperosok ke dalam air, itu karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai tekanan pada zat padat, di mana tekanan itu adalah gaya yang diberikan suatu benda ya terhadap luas permukaan bidang sentuh ya. Jadi bisa kalian rumuskan, dilihat di sini, P ini adalah tekanan dari suatu benda, ini F ini adalah gaya yang diberikan atau gaya tekan terhadap benda. Kemudian A ini adalah luas bidang tekan atau luas permukaan sentuh bidang tekannya. Ya, jadi di sini jika nilai F ini besar, jika nilai gaya ini besar, ya, jika gaya yang diberikan itu pada suatu benda itu besar dan luas permukaan bendanya ini kecil, ya, dia akan menghasilkan tekanan yang besar. Ya, seperti tadi si kasus Made Dolir itu, ya. Ada ibu-ibu yang pakai sandal ketika nonton itu, dia kan pakai sandal haknya runcing ya. Kalau haknya runcing bagian bawahnya kan luas permukaannya itu lebih kecil kan daripada bapak-bapak yang di sebelahnya yang pakai sepatu datar itu. Sehingga ketika ditekan kakinya si Made Dolir itu, kaki Made Dolir yang sebelah kanan itu akan merasakan sakit yang lebih besar, yang lebih sakit seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham? Paham, Ibu. Paham, iya. Nah, ini juga Ibu berikan beberapa contoh ya penyelesaian soal-soalnya yang berhubungan dengan tekanan pada zat padat. Ya, sini bisa kalian simak. Ya, begitu caranya. Kemudian, adapun penerapan dari tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya yang bisa kita temukan. Seperti contohnya yang pertama ada kaki bebek tadi ya. Kaki bebek itu mempunyai selaput yang lebih luas, kemudian dia lebar, sehingga ketika berjalan di dalam lumpur ini seperti di gambar ini dia tidak akan terperosok ya. Begitu juga dengan sepatu bot yang dipergunakan oleh tukang-tukang ya. Juga sama mengadopsi prinsip dari kaki bebek ini ya. Kemudian ada pisau ketika pakai mengiris, ya semakin runcing dia permukaan bawahnya itu semakin gampang dia pakai memotong benda seperti itu. Yang terakhir ada sepatu sepak bola ini. Bagi yang sedang main sepak bola ya, mungkin si Nara atau si Supi ya, mungkin ini bisa tahu ya ada tonjolan-tonjolan di bawah sepatu sepak bola ini. Ini berfungsi agar si pemain itu tidak tergelincir ya di tanah ya, sehingga dia bisa tetap mempertahankan posisi tubuhnya ya. Oke, sekian materi penguatan materi yang dapat Ibu sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Sebelumnya Ibu pengen ngecek ini pemahaman kalian sejauh mana sih kalian sudah
paham dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Ibu ingin tanyakan, kegiatan apa sih yang sudah atau pembelajaran apa sih yang kita sebenarnya hari ini sudah bahas seperti itu? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Iya, mungkin Suci. Susi, saya, Bu. Iya, Susi. Iya, Ibu agak keblinger ini antara Suci sama Susi ya. Iya ya, Bu, enggak apa-apa. Untuk pembelajaran kali ini, kelompok saya dapat menyimpulkan bahwa tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luasan bidang tekan, Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang bisa? Saya, Ibu. Dari Suci. Oh ya, terima kasih Suci ya. Sekarang dari Detinya. Ya. Baik, Ibu. Jadi adapun kesimpulan yang saya dapat dari diskusi tadi bahwa besarnya gaya, jadi ada hubungan antara gaya dengan tekanan. Semakin besar gaya, maka tekanan suatu benda akan semakin besar. Lalu kalau dikaitkan dengan luas permukaan, semakin luas permukaan bidang tekan, maka gayanya makin kecil. Dan kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari antara gaya dengan tekanan, besar gaya, tekanannya makin besar, jadi kalau bisa kita minimalkan untuk bergaya supaya hidupnya tidak banyak tekanan. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih ya Nak Susi sama Deti ya sudah berusaha untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran baik itu diskusi, kemudian percobaan ya dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang Ibu tekankan di sini dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Di sini Ibu ingin tanyakan apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Mungkin kembali Ibu ingin tanyakan untuk mengecek konsentrasi kalian mungkin. Tadi mungkin ada yang lain-lain mungkin. Apa? Mungkin dari Suci tadi? Ada? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi? Suci apa Suci, Bu? Iya, saya, Bu. Iya, ya, Kita, saya, Bu. Kita membahas tentang konsep tekanan zat padat. Selain itu, kita juga mengetahui faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat dan penerapannya, Bu. Iya, benar sekali ya bahwa tadi kita sudah mempelajari konsep dari tekanan zat padat ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Deti tadi ya, di mana tekanan itu berbanding lurus dia dengan gaya, kemudian berbanding terbalik dengan luas permukaan ya, seperti yang disampaikan oleh Deti tadi. Kemudian ada penerapannya ya yang sudah Ibu sampaikan juga di depan tadi ya. Nah, untuk sekarang kembali karena ada yang ditanyakan nih dari kalian untuk materi hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Nah, jika sudah jelas, silahkan kembali cek handphone kalian ya. Ibu sudah kembali mengirimkan link ya, link tes ya. Tes akhir dari kegiatan pembelajaran kita, silahkan kalian jawab kembali ya. Sudah ditemukan, sudah masuk itu linknya di grup, di WA grup. Udah, Bu. Oh ya, silakan dikerjakan kembali ya, waktu karya 5 menit ya untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, baik. Ibu akan cek terlebih dahulu ya data yang masuk ini. Iya, ternyata hasil penilaian kalian, penilaian tes kalian ini sudah ada peningkatan ya dari kegiatan di awal, pretest di awal tersebut ya. Namun masih juga ada beberapa siswa ini sekitar 4 siswa ya yang masih memperoleh nilai di bawah KKM ya. Jadi Ibu harapkan nanti yang sudah memperoleh nilai di atas KKM itu tetap pertahankan disiplin belajar kalian ya, semangat belajar kalian ya. Silakan kalian baca-baca materi atau kalian gali literatur mengenai konsep dari tekanan pada kaki gajah ya. Bagi yang belum mencapai nilai KKM itu akan Ibu berikan kegiatan remedial ya. Baik, selanjutnya
Silahkan kalian. Nah, lihat kembali di situ. Ibu kembali tadi sudah ada 2 link yang Ibu sampaikan di WA-nya. Ada link refleksi sekarang. Coba dicek. Ya, refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan di situ kalian isi ya. Refleksi ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Jadi jangan takut ya untuk memilih jawaban yang ada di situ. Ya, sudah? Sudah kalian lakukan? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih ya, anak-anak. Nah, karena kita sudah pada tahap kegiatan refleksi ya. Nah, untuk kegiatan pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai tekanan pada zat cair ya. Jadi di rumah kalian siapkan pelajari materi-materi, cari beberapa sumber literatur ya, baik itu dari buku ataupun bahan ajar dan YouTube. Itu misalnya mengenai tekanan pada zat cair ini. Oke? Paham semuanya? Ada yang dipertanyakan lagi? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Baik, Ibu. terima kasih ya. Sudah. Terima kasih kalian sudah sangat antusias dan semangat dalam mengikuti pelajaran Ibu hari ini ya. Ibu tutup dengan doa. Mungkin ketua kelas atau teman yang lain mungkin yang pikir hari ini ya yang bisa memimpin doa Saya, Bu, penutup pelajaran. Iya, silahkan Suci. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.